Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Usi Firis Fariga. I am from MNJ 22B, NPM 2241171. In this video, I will explain about uji homogen dan uji non-homogen. Understanding. Homogenitas adalah kondisi di mana dua kelompok atau lebih memiliki varian yang sama besarnya. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah kedua kelompok data akan bandingkan memiliki varian relatif sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan sebelum melakukan uji parametrik seperti uji T atau uji ANOVA. Untuk memastikan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok jika data tidak homogen, maka diperlukan perbedaan nilai uji hipotesis bisa jadi lebih disebabkan oleh variasi dalam kelompok eksperimen, bukan perbedaan antar kelompok. Jika data tidak memenuhi syarat homogenitas, maka dapat digunakan metode uji non-parametrik seperti uji Mann-Whitney atau uji Wilcoxon. Metode uji non-parametrik tidak memerlukan asumsi homogenitas dan distribusi nominal pada data, sehingga lebih fleksibel dalam penggunaannya. Namun, metode uji non-parametrik memiliki kelemahan dalam hal kekuatan uji yang lebih rendah dibandingkan dengan metode uji parametrik jika asumsi-asumsi tersebut terpenuhi. Objektif. Tujuan uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah dua kelompok atau lebih memiliki varian yang sama besarnya. Uji homogenitas dilakukan sebelum melakukan uji parametrik, seperti uji T atau uji ANOVA, untuk memastikan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antara kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Tujuan dari uji non-homogenitas adalah untuk menguji apakah data yang akan dibandingkan tidak memenuhi asumsi homogenitas. Jika data tidak homogen, maka perbedaan nilai uji hipotesis bisa jadi lebih disebabkan oleh variasi dalam kelompok eksperimen, bukan perbedaan antar kelompok. Oleh karena itu, metode uji non-parametrik seperti uji Mann-Whitney atau uji Wilcoxon dapat digunakan sebagai alternatif jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Homogeneous test method. Uji homogeneous dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rumus, antara lain uji Levene, uji Cochrane, uji Bartlett, dan uji Hartley. Menggunakan hasil uji statistik deskriptif dari SPSS, varian standar variasi variabel X dan Y. Mencari F, hitung dengan varian X dan Y. Non-homogeneous test method. Uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Uji Wilcoxon digunakan untuk membandingkan dua kelompok terkait. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk membandingkan tiga kelompok atau lebih. Uji Friedman digunakan untuk membandingkan tiga kelompok atau lebih yang terkait. Uji non-homogenitas digunakan
ketika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, sehingga penggunaan uji parametrik tidak tepat. Dalam uji non-homogenitas, perbedaan antara kelompok dianggap signifikan jika nilai P-nya dikurang dari tingkat signifikan yang ditentukan. Karakteristik homogeneous test digunakan pada uji parameter yang menguji perbedaan antara kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda, subjeknya atau sumber datanya. Obsesi yang mendasari dalam analisis variasi ANOVA adalah bahwa varian dalam populasi adalah sama. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Jika dua data atau lebih mempunyai variasi yang sama besarnya, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan lagi karena datanya sudah dianggap homogen. Karakteristik non-homogen test digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi homogenitas. Varian dari dua atau lebih data kelompok yang diukur tidak homogen. Jika nilai signifikan P lebih kecil dari 0,005, uji non-homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis non-parametrik. Homogen test. Advantage of homogen test dapat melakukan pengujian dua kelompok varian yang berbeda atau lebih, menghasilkan informasi tentang sejauh mana perbedaan antara kelompok-kelompok yang diuji disebabkan oleh perbedaan dalam variasi atau kesabaran data. Dapat digunakan untuk menguji homogenitas varian dalam analisis varian ANOVA dan analisis kovarian ANOVA. Lebih kuat daripada jika non-parametrik dalam mendeteksi perbedaan antara kelompok-kelompok yang diuji jika asumsi homogenitas varian terpenuhi. Hasil yang diperoleh dari uji homogenitas dapat digunakan untuk menentukan metode analisis yang tepat untuk data yang dianalisis. Advantage of non-homogenitas dapat digunakan ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Lebih fleksibel dalam mengatasi data yang tidak normal atau memiliki nilai ekstrem pensilan. Dapat digunakan untuk menguji perbedaan antara kelompok-kelompok yang memiliki varian berbeda secara signifikan. Hasil yang diperoleh dari uji non-homogenitas dapat digunakan untuk menentukan metode analisis yang tepat untuk data yang dianalisis. Conclusion. Kesimpulannya, uji homogenitas dan uji non-homogenitas adalah dua metode pengujian yang berbeda. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih sampel dari popularitas yang berbeda memiliki distribusi yang variasi atau sebaran data yang sama. Sedangkan uji homogenitas digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi homogenitas. Uji non-homogenitas lebih tahan terhadap pelanggaran asumsi homogenitas varian dibandingkan metode parametrik dan lebih fleksibel dalam mengatasi data yang tidak normal atau memiliki nilai ekstrem pencilan. The explanation of the material from me. I apologize if there are sentences that are less pleasing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.